Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani dengan NIM 220321 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi yang berhubungan dengan bisnis internasional untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SMMM. Di sini ada globalisasi dalam bisnis internasional dan kerjasama dalam bisnis internasional. Globalisasi dalam bisnis internasional yaitu proses hasil dari inovasi dan kreativitas manusia dan kemajuan teknologi. Ini mengacu pada peningkatan integritas ekonomi di seluruh dunia. Bisnis internasional mengacu pada perdagangan barang jasa, teknologi, modal dan pengetahuan lintas batas negara dalam skala global. Globalisasi itu dapat didefinisikan sebagai proses di mana interaksi dan interdependensi antara negara, perusahaan, dan individu meningkat. Nah, di sini juga ada tantangan yang dihadapi dalam bisnis internasional. Ada perbedaan budaya, kebijakan dan regulasi, resiko ekonomi. Di sini ada strategi untuk sukses di era global. Ada penelitian pasar yang mendalam. Nah, sebelum memasuki pasar baru, perusahaan harus melakukan penelitian pasar terlebih dahulu. Di sini ada adaptasi produk dan layanan perusahaan. Jadi, perusahaan harus menyelesaikan produk dan layanan mereka agar sesuai dengan selera lokal. Selanjutnya ada membangun mitra lokal, yaitu membangun mitra dengan perusahaan lokal dapat membantu perusahaan asing. Di sini ada pendorong dan faktor globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Perusahaan dorongan yang menciptakan globalisasi ekonomi meliputi dorongan pasar. Nah, di sini ada pendorong dan faktor globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Dalam perusahaan, dorongan yang menciptakan globalisasi ekonomi meliputi dorongan pasar, dorongan biaya, dorongan pemerintah, dorongan persaingan, dan faktor lain. Bisnis go internasional meliputi keuntungan potensial, profit margin, permintaan konsumen yang stabil, kuat, bahan baku, teknologi, dan efisiensi baru. Hambatan dalam menjalankan bisnis internasional dalam perusahaan. Keberhasilan perusahaan yang menjalankan dalam pasar luar negeri sebagian besar ditentukan oleh tata cara bisnis tersebut dalam menanggapi hambatan sosial ekonomi, hukum, politik yang terdapat dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu ada perbedaan sosial. Jadi, globalisasi telah mengubah lanskap bisnis internasional secara signifikan meskipun menawarkan peluang yang luas. Tantangan yang dihadapi perusahaan juga tidak dapat diabaikan. Dengan memahami dinamika global dan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat meraih kesuksesan di pasar internasional. Selanjutnya ada kerjasama dalam bisnis internasional, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan dan memiliki jalinan kerjasama dengan negara-negara lain untuk melakukan transaksi jual beli ataupun pemasaran suatu produk dan jasa yang berskala internasional. Selanjutnya ada hakikat bisnis internasional, yaitu pada dasarnya adalah pemasaran dan perdagangan internasional yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Berikut adalah penjelasan tentang pemasaran internasional dan konsep dasar bisnis internasional. Kerjasama internasional kemungkinan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menemukan peluang bisnis baru, dan meningkatkan keuntungan. Perusahaan bisa mendapatkan akses dan teknologi baru, bahan baku yang lebih murah, atau tenaga kerja yang lebih ahli. Nah, di sini ada jenis-jenis kerjasama dalam bisnis internasional. Ada ekspor dan impor, joint venture atau usaha patungan, franchising atau waralaba, aliansi strategi. Jadi memahami perbedaan budaya di setiap negara berbeda-beda. Di sini juga ada mengelola risiko bisnis internasional. Yang pertama ada risiko politik, yang kedua risiko ekonomi, yang ketiga itu risiko hukum. Nah, di sini juga ada kepentingan kerjasama Indonesia dan dampak larangan ekspor dalam bisnis internasional.
Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan kerjasama internasional untuk mendapatkan investasi, akses teknologi, serta peluang ekspor yang lebih luas. Kerjasama ini juga penting untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada perjanjian perdagangan dalam bisnis internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor berada di bawah pengawasan Organisasi Perdagangan Dunia yang mengatur tentang praktik perdagangan. Terima kasih.